Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan Michael, Novel Syaferi, Adi Jalu, Ananda Alvin, dan saya sendiri Zain Irfan. Pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan tema meta-analisis dan tinjauan sistematis mengenai pengaruh penggunaan teknologi chatbot dalam pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya pada abstrak, pada era pasca pandemi, kami menelaah 20 studi pada tahun 2020 hingga 2025 dari 2.473 artikel untuk mengukur dampak chatbot pada 7 outcome pembelajaran menggunakan model random effects. Secara keseluruhan, ditemukan efek positif sedang dengan peningkatan signifikan pada penalaran eksplisit, pencapaian pembelajaran, dan retensi pengetahuan. Sedangkan outcome lain tidak signifikan. Analisis bias publikasi mengungkap kecenderungan bias pada retensi, dan meta-regresi tidak menemukan pengaruh variabel moderator, seperti durasi intervensi, peran chatbot, dan konten materi. Hasil ini menekankan perlunya konseptualisasi, intervensi, dan penelitian lanjutan untuk mengatasi bias. Next, pendahuluan. Chatbot semakin diandalkan dalam pembelajaran daring karena mampu meringankan beban guru, mempersonalisasi materi, dan memberikan layanan 24 jam. Namun, implementasinya menghadirkan isu etika, metode evaluasi yang beragam, tantangan teknis, dan novelty effect. Sebagian besar tinjauan hanya memetakan tren atau terfokus pada bahasa, sehingga masih sedikit meta-analisis lintas bidang. Penelitian ini bertujuan mengukur efek size, menilai heterogenitas, dan bias publikasi, serta mengeksplorasi peran moderator untuk mengoptimalkan penggunaan chatbot dalam pendidikan berkelanjutan. Oke, selanjutnya untuk kajian literatur, di sini kita punya 7 poin dengan 7 hipotesis. Untuk poin pertama adalah critical thinking dengan hipotesis yaitu chatbot tidak signifikan meningkatkan critical thinking. Selanjutnya untuk penalaran eksplisit memiliki hipotesis yaitu chatbot tidak signifikan meningkatkan penalaran eksplisit. Selanjutnya untuk poin ketiga adalah prestasi belajar dan detensi memiliki hipotesis chatbot tidak signifikan meningkatkan prestasi dan detensi. Selanjutnya untuk keterlibatan, motivasi, dan minat belajar memiliki hipotesis chatbot tidak signifikan pada tiga aspek yang akan diuji tersebut. Selanjutnya untuk durasi intervensi memiliki hipotesis durasi tidak mempengaruhi efektivitas. Dan selanjutnya pada poin peran chatbot memiliki hipotesis peran tidak mempengaruhi efektivitas. Dan yang terakhir adalah konten pembelajaran di mana memiliki hipotesis yaitu konten tidak mempengaruhi efektivitas. Selanjutnya, pada materi dan metode, kita sudah memiliki 4 tahapan yang sudah kita laksanakan. Yang pertama, pencarian literatur. Kedua, inklusi dan eksklusi dari semua referensi yang sudah kita kumpulkan. Yang ketiga, dari prosedur codingnya. Dan juga yang keempat, analisis datanya untuk disimpulkan nanti di kemudian di hasilnya. Pada pencarian literaturnya, kita bisa lanjut ke tabel di bawah. Oke, jadi pada gambar di sini ada 3 langkah yang kita lakukan, identifikasi, seleksi, dan juga hasil. Pada identifikasi, kita sudah mendapatkan 2.073 data studi dari kombinasi riset database yang sudah kita cari, termasuk Google Scholar yang paling banyak ya, 1.920 data studi. Kemudian dari semua kumpulan itu, kita mendapatkan duplikat, yaitu sebanyak 368 data. Jadi kita menghapus seluruh 368 studi yang termasuk duplikat dari seluruh perolehan kita. Kemudian masuk ke tahap seleksi, di mana pada tahap seleksi ini kita sesuaikan dengan kriteria eksklusi kita sama inklusi kita juga. Yang pertama, eksklusi yang pertama yaitu 1.536 data studi dibuang dari total tadi 2.067 studi ya, yang tadi sudah dihapus dari duplikatnya, itu karena judul sama abstraknya kurang relevan. Kemudian juga tidak memberikan hasil yang signifikan dari efek chatbotnya kepada hasil belajarnya, dan juga tidak berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Padahal ketiga hal ini merupakan bagian dari kriteria inklusi kita juga. Jadi kalau sudah tidak mengikuti kriteria ini, maka sudah pasti akan dibuang dari perolehan. Kemudian yang kedua ada eksklusi pas 58 data studi dari perolehan kita, karena memang penelitiannya bukan penelitian eksperimen. Harusnya kan kalau penelitian eksperimen itu ada grup kontrol sama grup eksperimennya atau pelakuannya, tapi ini tidak dilakukan. Maka dari itu penelitian yang seperti ini kita juga buang dari total studi kita. Kemudian selanjutnya didapatkan 33 studi dari tahap seleksi, yang mana ditambah lagi dengan 2 studi dari hasil pertimbangan ulang terhadap referensi yang sudah pernah dibuang sebelumnya. Dari 35 data studi itu, kita buang lagi sekian, karena memang studinya tidak memiliki metrik yang terstandarisasi, sehingga kita memutuskan untuk membuangnya. Kita memutuskan untuk menggunakan metrik yang terstandarisasi saja, karena sesuai dengan kriteria inklusi yang sudah kita tetapkan. Dari hasil pembuangan didapatkan lagi total 20 studi akhir yang kita gunakan untuk kebutuhan meta-analisis kita. Selanjutnya, kita juga buat dalam bentuk berbagai prosedur codingnya. Jadi ada variabel-variabelnya bisa diperlihatkan di dalam tabel berikutnya. Di tabel berikutnya. Oke, jadi di sini ada prosedur codingnya, ada beberapa variabel, contohnya penulis, sampel,
durasi, peran, konten belajar, dan juga hasil belajarnya. Ini sebagai outcome atau sebagai hasil belajarnya. Ini variabel yang menangkap efek dari hasil belajarnya itu. Kemudian lain-lainnya seperti sampel, durasi, dan juga nantinya akan ada juga ukuran statistik ya, seperti min-nya, standar deviasinya, jumlah sampel dari grup kontrol sampai eksperimen berapa. Itu semua akan dimasukkan sebagai bagian dari variabel yang akan mempengaruhi efek dari hasil belajarnya ke depannya, yang mana ini akan ditangkap melalui metode meta regresi kita. Selanjutnya, pada analis data kita melakukan beberapa uji, contohnya kayak uji Cohendi untuk melihat ukuran efeknya, menggunakan funnel plot uji Beck sama uji Egger. Kita juga melakukan analisis sensitivitas untuk melihat apakah rata-rata perubahan dari setiap referensinya itu berbeda atau tidak, jadi sensitif atau tidak, seperti itu. Kemudian kita juga melihat modelnya, apakah cocok menggunakan random effect model atau fixed effect model, agar lebih sesuai digunakan dalam menjelaskan meta-analisis yang kita lakukan pada saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini kita masuk ke hasil. Pertama ada analisis bias publikasi. Nah, gambar 2 menunjukkan funnel plot yang digunakan untuk mendeteksi adanya bias publikasi pada studi-studi yang dianalisis. Idealnya titik-titik studi akan tersebar simetris membentuk corong di sekitar garis efek rata-rata. Namun pada plot ini terlihat asimetri. Studi-studi cenderung mengumpul di sisi kanan dan jumlah studi di sisi kiri, khususnya yang memiliki standar error kecil lebih sedikit. Ini menjadi indikasi awal adanya bias publikasi. Untuk menguji hal tersebut secara statistik, kita mengacu pada tabel 3 Egger Test. Hasilnya menunjukkan bahwa kategori berpikir kritis, pencapaian pembelajaran, minat belajar, dan yang paling signifikan adalah retensi, memiliki nilai P di bawah 0,05, yang berarti adanya indikasi bias publikasi secara statistik. Sebaliknya, outcome seperti motivasi belajar dan keterlibatan tidak menunjukkan bukti cukup adanya bias. Kemudian lanjut ke gambar 3. Kita melihat forest plot yang menggambarkan effect size gabungan dari lebih dari 60 studi. Nilai effect size keseluruhan adalah 0,577 dengan confidence interval yang tidak melewati 0. Yang berarti intervensi chatbot memberikan efek positif terhadap hasil belajar. Namun, nilai I kuadrat sebesar 84% menunjukkan heterogenitas tinggi. Ini berarti variasi hasil antar studi tidak hanya disebabkan oleh faktor acak, tetapi juga karena perbedaan mendasar antar studi seperti desain, durasi, dan ukuran sampel. Beberapa studi seperti milik Cheng Jeon dan Vidan serta Gensel memiliki efek yang sangat ekstrim dan mempengaruhi hasil agregat secara signifikan. Selanjutnya masuk ke tabel 4, yaitu efek size terhadap hasil belajar, merangkum pengaruh chatbot pada berbagai outcome. Di sini terlihat bahwa chatbot berpengaruh signifikan pada 3 aspek utama. Pertama adalah penalaran eksplisit, yang kedua pencapaian pembelajaran, dan yang ketiga adalah retensi. Sementara aspek lain seperti berpikir kritis, keterlibatan, dan minat belajar memiliki efek size yang tergolong sedang, dengan nilai P-nya adalah di atas 0,05 sehingga tidak signifikan secara statistik. Lanjut ke tabel 5. Efek size pada variabel moderator menggambarkan hasil analisis lebih dalam terhadap faktor-faktor yang memoderasi efektivitas chatbot. Durasi interval secara keseluruhan tidak signifikan. Koefisien 0,038 dan nilai P adalah 0,919. Tetapi ketika dikategorikan, semua durasi eksplisit, baik lebih dari 10 minggu, kurang dari 10 minggu, 5 minggu, atau 1 minggu, menunjukkan efek size yang signifikan. Sebaliknya, intervensi yang tidak mencantumkan durasi menunjukkan efek size yang tidak signifikan. Untuk peran chatbot, meskipun rata meta regresi menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antar peran P, yaitu 0,801, namun masing-masing kategori seperti teaching assistant, tutor, dan partner menunjukkan efek size yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa semua peran memiliki potensi kontribusi dalam pembelajaran. Untuk jenis konten pembelajaran secara keseluruhan juga tidak signifikan, yaitu P-nya adalah 0,492. Tetapi beberapa bidang spesifik seperti medicine, instruksional teknologi, computer science, serta language dan others menunjukkan pengaruh signifikan, meskipun dengan variasi magnitudo effect size. Kemudian tabel 6 dan tabel 7 menunjukkan pengaruh hasil akhir dari pengujian hipotesis 0 untuk masing-masing aspek hasil belajar. Hipotesis 0 menyatakan bahwa chatbot tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Pada berpikir kritis, keterlibatan, minat belajar, dan motivasi belajar, hipotesis 0 diterima, karena nilai P-nya adalah lebih dari 0,05. Namun,
Pada penalaran eksplisit, pencapaian pembelajaran dan retensi hipotesis 0 ditolak karena nilai P-nya kurang dari 0,05. Next. Oke, baik. Terakhir, hasil temuan kami mengungkapkan bahwasannya memiliki gambaran bervariasi. Namun menarik di mana chatbot memberikan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa komponen hasil dari belajar itu sendiri. Dan juga secara keseluruhan kita bisa melihat bahwasannya meta-analisis ini menegaskan bahwasannya chatbot memiliki pengaruh positif yang konsisten terhadap aspek kognitif seperti pencapaian belajar, retensi informasi, dan kemampuan penalaran secara eksplisit. Namun, efektivitas dari chatbot itu sendiri dalam aspek efektif dan motivasional masih belum stabil yang mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dalam desain dan penerapan chatbot di lingkungan pembelajaran. Kesimpulan yang bisa dapat kita berikan adalah ini memberikan arah baru untuk pembelajaran berbasis chatbot kontribusi utama dan penelitian ini, yang mana memberikan kontribusi secara metodologis yang kuat mengikuti pedoman dari Prisma itu sendiri. Dan mungkin sebagai saran terkait dengan hasil penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengatasi heterogenitas dalam hasil, yang mana penelitian mendatang dapat menggunakan desain studi yang lebih terkontrol atau menganalisis lebih banyak variabel moderator seperti jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, atau mungkin jenis institusi pendidikannya. Mungkin sekian dari hasil meta-analisis yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.